Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia itu sering lalai, yang manusia itu sering sia-siakan, yaitu as-siha wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka dari itu, bagi teman-teman atau saudara-saudaraku seiman, maka ketika berkumpul dua nikmat ini, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, maka jangan disia-siakan, jangan dibuang-buang. Karena ada orang yang beribadah, karena ada orang yang diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah, namun dia sakit. Ada juga orang yang diberi nikmat kesehatan, namun dia tidak sempat untuk melangkahkan kaki dia ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, yaitu kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau biasa disingkat dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau bermadzhab Asy-Syafi'i. Nah, kemarin di sesi pertama kemarin kita telah menjelaskan keutamaan Al-Quran, baik itu untuk orang yang membacanya, baik itu untuk orang yang mendengarnya, baik itu keutamaan Al-Quran itu sendiri. Pada hari ini, sesi kedua ini masih membahas tentang keutamaan Al-Quran. Kita tahu bahwasannya Al-Quran merupakan sebuah pedoman umat muslim, bahkan umat dunia, manusia di dunia, sebagai pedoman Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman manusia di dunia ini. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Telah diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan sebagai penjelas dari petunjuk itu, minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Jadi tidak diragukan lagi bahwasannya keutamaan Al-Quran
salah satunya yang dijelaskan, atau tiga Al-Quran ini dijelaskan oleh dalam ayat ini, bahwasanya yang pertama itu sebagai petunjuk, yang kedua sebagai penjelas, dan yang ketiga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang kitab-kitab yang terdahulu, pembeda antara kitab-kitab yang bukan dari ajaran Islam. Dan kita ketahui bahwasanya Al-Quran merupakan sebuah kitab yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ucapkan, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril lah yang langsung mengajarkan kepada Nabi SAW langsung di gua, yang pertama kali di gua Hira. Kita lanjutkan bahwasannya keutamaan Al-Quran. Yang kedua yaitu Nabi SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Kata Nabi SAW, tidak boleh hasad, tidak boleh iri, tidak boleh iri atau hasad, kecuali dengan dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahullahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua hal, atau kepada dua orang. Yang pertama yaitu orang yang diberikan oleh Allah itu harta, kemudian orang tersebut membelanjakan hartanya dengan cara yang benar. Yang kedua, orang yang Allah beri Al-Quran, atau Allah yang beri hikmah, yaitu berupa Al-Quran, fahuwa yaqdi biha yu'allimuha, dan dia memutuskan untuk mengajarkan Al-Quran itu. Jadi orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia yang mengajarkan Al-Quran itu. Ini senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang telah kita sampaikan pada sesi yang pertama kemarin, bahwasannya Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yaitu orang yang mengajarkan Al-Quran, dan orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Sebagian orang mengatakan bahwasanya, oh berarti orang sebaik-baik kalian yaitu orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Mengajarkannya itu di situ sebagian orang berpendapat bahwasanya yang mengajarkan Quran hanya cukup dengan belajar mengajarkan tajwid, mengajarkan qiraah, mengajarkan bacaan. Sebagian orang berpendapat seperti itu. Seyogyanya itu adalah kekeliruan yang terjadi pada zaman kita ini. Orang cukup belajar dan kemudian mengajarkannya, selesai. Padahal maksud dari makna mengajarkannya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasannya makna dari mempelajari Al-Quran itu ada dua. Yang pertama, orang yang mengajarkan Al-Quran itu orang yang mengajarkannya dengan tajwid, orang yang mengajarkannya dengan bacaan yang benar, dengan tartil kepada muridnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah orang yang maksud dari yang mengajarkannya tadi apa? Orang yang mengajarkan tentang tafsirnya, sehingga orang yang kita ajarkan tersebut
tentang maknanya tersebut, orang yang kita ajarkan tadi bisa diamalkan. Karena tujuan Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dihafal, bukan hanya untuk sebagai, apalagi tidak pernah dibaca, apalagi sebagai hiasan. Tujuan Al-Quran adalah untuk dibaca, untuk dihafal. Sekaligus yang paling utama dari Al-Quran ini adalah untuk diamalkan pada kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari kita. Itu adalah tujuan inti dari Al-Quran, adalah kita belajar dan kita amalkan. Itulah makna dari mempelajari dan yang mengajarkannya. Jadi mengajarkan di sini bukan hanya untuk mengajarkan qiraat, mengajarkan tajwid, tetapi juga mengajarkan makna-maknanya, mengajarkan tentang tafsir-tafsirnya. Itu termasuk mengajarkan Al-Quran. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, oleh karena itu pantas saja seorang sahabat atau dua orang sahabat, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, berpandangan bahwasannya orang yang membaca Al-Quran dengan tartil dan yang mentadabburinya, walaupun dengan jumlah ayat yang sedikit, itu lebih utama daripada orang yang membaca Al-Quran dengan cepat, namun dia tidak mentadabburi ayat itu. Karena dengan orang yang mentadabburi Al-Quran, dengan orang yang memaknai Al-Quran, dengan orang-orang yang mempelajari ayat-ayat Al-Quran, itu lebih utama daripada orang-orang yang membaca dengan cepat, banyak ayat, namun dia tidak memaknainya. Tapi ini bukan berarti bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu tidak mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Namun lebih utama yang mana? Orang yang cepat membaca Al-Quran tapi tidak memaknai, atau orang yang membaca Al-Quran kemudian dia memaknainya, mempelajarinya dan diamalkan? Tentu saja orang yang mempelajari ayat Al-Quran yang sedikit dan dia mempelajarinya kemudian dia mengamalkannya, itu adalah lebih utama daripada yang membacanya saja. Membacanya saja. Itu yang jadi kita tidak boleh hasad terhadap sesuatu kecuali kepada dua hal, yaitu orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibelanjakan dengan cara yang benar, dan yang kedua yaitu orang yang diberikan Al-Quran dengan untuk mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqul alif lam mim harfun walikun alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka bagi dia itu satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi SAW, la aqul, aku tidak pernah mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. 3 kebaikan, kemudian dikalikan 10 kebaikan menjadi 30 kebaikan. Maka alangkah ruginya orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, orang-orang yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai hiasan, orang-orang yang menjadikan Al-Quran hanya sebagai, apalagi sebagai jimat, sebagai tameng, sebagai hiasan dinding. Maka itu hal yang sangat merugikan. Karena Al-Quran, keberkahan Al-Quran itu bukan keberkahan Al-Quran hanya muncul ketika kita dibaca dan kemudian kita diamalkan dan
termasuk juga menghafal Al-Quran, termasuk akan muncul keberkahannya untuk diri kita pribadi. Mungkin itu saja kajian kita pada hari ini, sesi kedua dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamadil Quran. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk para teman-teman semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Apabila kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.